yaitu sedikit data dari saya pribadi tentang hakikat kedatangan Al-Masih. Kenapa materi ini menjadi penting, Pak? Karena kita sudah menginjak bulan Desember dalam penanggalan Masehi, ya, dan 1 pekan lagi lah kurang lebih, ya, itu ada perayaan saudara-saudara kita orang Nasrani, orang Kristen, dan itu selalu menimbulkan kegaduhan, ya, agenda tahunan gitu, Pak. Apakah dari orang misionaris gitu, misionaris yang menyebarkan Kristen atau dari orang Islam yang liberalis, orang Islam liberal. Bahwasanya umat Islam setiap tahun, Pak, rutin dipaksa untuk mengucapkan selamat hari raya Natal. Itu agenda tahunan. Tiap tahun saya tidak akan bosan menjelaskan bahwa mengucapkan perayaan selamat hari raya Natal, ya, itu hukumnya tasyabuh. Tasyabuh itu dilarang, tidak boleh, ya, karena al aslu fil ibadati, ya, pokok asal dari ibadah itu mamnu, ya, tertolak. Ini kaidah dasar sekali usul fikih. Santri-santri pesantren pasti hafal. Al aslu fil ibadati, pokok asal ibadah itu mamnu, tertolak. Bapak dan ibu mau menyembah Allah dengan cara seperti apa, pasti ditolak. Itu pokok asal ibadah. Hatta yaquma dalilu ala amri, sampai adanya dalil yang perintah, ya, itu ibadah. Aqimus sholat, dirikanlah sholat, perintah sholat, baru kita melaksanakan, karena itu yang diminta. Bahasa Inggrisnya order gitu kan. Jadi ibadah itu diam, karena akan ditolak. Kalau ada perintah, baru kita laksanakan. Tidak ada kita berspekulasi, saya mau coba menyembah Allah dengan cara seperti ini, gitu. Mudah-mudahan diterima. Kalau tidak, tidak apa-apalah. Iseng-iseng berhadiah, gitu. Tidak ada. Karena di samping nanti ada perintah ibadah, juga ada larangan untuk tidak keluar dari perintah itu, alias mengambil cara yang lain. Ya, ada ancaman di sana kalau kita menyembah Allah tidak sesuai dengan perintah, gitu, Pak. Kalau tidak ada ancaman, ya mungkin bisa saja Bapak dan Ibu berinovasi dalam ibadah, silakan. Tapi ini ada ancaman, ya, dan ancamannya langsung dari Nabi Muhammad SAW, itu masuk neraka. Nah, untuk muamalah itu kehidupan kita sehari-hari, Pak, ya, sebagai manusia di muka bumi, bergaul dengan orang lain, kemudian makan, minum, tidur, berpakaian, itu muamalah, ya. Al aslu fil muamalah, pokok asal dari muamalah itu adalah al ibahah, boleh, silahkan. Bapak ibu mau pakai pakaian seperti apa, boleh, silahkan. Mau makan apa, silahkan. Mau minum apa, silahkan, gitu ya. Mau tidur jam berapa, silahkan. Hatta yaquma dalilu ala nahyihi, sampai ada dalil yang melarang. Bu, tidak boleh berpakaian membuka aurat. Pak, tidak boleh makan daging babi. Bu, tidak boleh minum khamar. Pak, tidak boleh tasyabuh, tidak boleh menggunjing. Itu kan muamalah itu. Jadi ibadah itu cari dalil perintah, muamalah cari dalil melarang. Itu tidak boleh ditukar. Orang yang tidak paham usul fikih, ya, sulit memahami kaidah yang sangat sederhana ini, gitu, Pak. Termasuk orang-orang liberal, ya. Jadi kembali lagi kepada perayaan Natal, apakah Natal itu ibadah atau muamalah? Ibadah Natal itu perayaan Natal itu adalah ibadah menurut orang Kristen, karena dengan hari raya itu mereka mengagungkan Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut sebagai Jesus Christ, ya, yang katanya lahir 25 Desember. Padahal itu pun secara sejarah, ya, menurut data sejarah itu tidak tepat. Karena beberapa kenalan saya orang Kristen Ortodoks, ya, yang pusatnya di Rusia sekarang, itu tidak merayakan Natal 25 Desember, gitu banyak. Orang Kristen Ortodoks khususnya di Rusia itu merayakan hari lahirnya Isa Al-Masih tanggal 6 Januari.
Dan kalau Bapak dan Ibu teliti ya, beberapa sekte-sekte Kristen yang tidak masyhur, yang masyhur kan hanya 2-3 lah ya, Katolik, Protestan, Saksi Yehova gitu Pak. Banyak sekte Kristen yang tidak masyhur seperti sekte Evangelis ya, sekte Mormon gitu Pak, Kristen Koptik ya. Itu mereka Natalnya beda-beda pada tanggalnya. Nah, artinya 25 Desember ini Bapak Ibu diagungkan oleh saudara-saudara kita orang Kristen sebagai perayaan ibadah gitu. Perayaan ibadah, bukan muamalah ya, perayaan ibadah. Maka apabila ini ibadah ya, si konteksnya itu konteks ibadah, kembalikan kepada kaidah asal ya. Al aslu fil ibadati mamnu, pokok asal ibadah itu akan ditolak hatta yaquma dalilu ala amri, sampai ada dalil yang perintah. Mana perintahnya? Di Quran ataupun di dalam sunnah Nabi kita mengucapkan selamat hari raya Natal kepada orang Kristen. Mana perintahnya? Kalau ada perintahnya ya, membolehkan ucapan itu, kita akan menjadi orang yang lebih dulu mengamalkannya insya Allah. Jadi bukan dalam ranah ibadah, tetapi yang dibicarakan itu mana larangannya, tidak ada larangan gitu. Jadi ibadah itu bukan cari larangan, tapi cari perintah. Kalau ibadah cari larangan, yuk kita sholat subuh 7 rakaat, mumpung seger gitu Pak. Mumpung seger ya, pagi-pagi banyak sholat subuh 7 rakaat sok. Ya, kenapa 7 rakaat? Mana dalil yang melarang sholat subuh 7 rakaatnya? Mohon ayat tuh Pak. Ada juga perintah sholat subuh itu 2 rakaat. Ini kesalahan berpikir dalam agama. Ya, berapa banyak? Ya, berapa banyak di Indonesia orang yang tidak paham akidah, kaidah-kaidah yang dasar gitu Pak ya, kaidah-kaidah dasar, dan itu nanti dipelintir ya. Seolah-olah orang yang mengucapkan selamat Natal itu toleransi gitu ya, toleransi antar umat beragama. Padahal yang disebut toleransi itu sudah ada syariatnya, namanya tasamuh ya. Nanti kita sedikit singgung tentang tasamuh. Apa itu tasamuh atau bertoleransi dalam Islam itu seperti apa gitu banyak. Tasamuh teh kumaha. Nanti bedakan tasamuh dengan sinkritisme. Naon deui cek ibu teh cenanya? Tasamuh itu toleransi Bu, sinkritisme mah menggabungkan dua agama gitu Pak ya. Jadi orang liberal ini mereka sering menggabung-gabungkan beberapa agama. Itu bukan toleransi, itu sinkritisme ya, penggabungan dua ajaran agama menjadi satu. Nah, sebelum kita menginjak pada inti permasalahan, maka kita harus berangkat daripada pemahaman tentang sosok paling penting di dalam perayaan hari raya Natal ini. Saya lihat di kalender tahun ini Natal liburnya menjadi lebih panjang ya. Dari tanggal 24 itu sudah merah, 24, 25 itu hari Jumat ya. Nah, Sabtunya kan nyambung gitu banyak sampai Ahad, 4 hari dari nanti ya mereka akan merayakan hari raya Natal. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi episode sekarang mudah-mudahan nanti waktunya cukup ya, insya Allah sampai duhur ya Pak Haji, sampai duhur. Sampai duhur. Saya ingin tanyakan dulu, karena di dalam catatan saya punya catatan Pak, berapa kali dalam sebulan saya berkeliling gitu ya, masjid mana saja, kemudian materi apa yang sudah disampaikan, sampai pakai baju apa gitu. Bisi ka masjid eta teh hayo we acukna nu eta gitu da teh emutnya acuk mah. Tah gitu. Benten namanya. Kopea manger. Nah, apakah saya sudah pernah menyampaikan di Masjid Al-Muslim ini tentang takdir kota suci Yerusalem dan pembunuhan para nabi? Belum, Mbak. Oh. Baik, kalau begitu saya berangkat dari situ dulu ya, karena tidak akan bisa dipahami tentang Al-Masih ini ya. Sebentar, kita cepat saja ya, tidak usah detil lah, karena ini sebagai landasan pemahaman Bapak dan Ibu tentang Al-Masih ya, Nabi Isa alaihissalam. Baik, kita mulai dari ini Pak ya. Kalau Bani Israel kan sudah pernah dikenalkan Pak ya,
Sudah pernah dikenalkan ya Bani Israel itu siapa? 12 suku keturunan Yakub ya. Nah di Bani Israel, nah ini saya tampilkan. Kita mulai dari sini cepat ya Pak. Ini kan Bani Israel Pak ya. Ini Bani Israel. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki putra dari salah seorang istri yang bernama Sarah ya alaihissalam, yaitu putranya yang bernama Ishak ya, Ishak. Kalau dari Siti Hajar kan Ismail. Nanti sebetulnya ada lagi putra Nabi Ibrahim dari istri yang lain, yaitu dari Keturah ya. Siti Keturah ini juga melahirkan anak Nabi Ibrahim yang lain, nanti yang menjadi suku-suku bangsa di Timur Tengah. Tapi yang masyhur Ismail dan Ishak. Nah ini dari jalur Ishak ya. Dari jalur Ishak melahirkan Bani Israel. Dari Ismail melahirkan bangsa Arab gitu kan banyak. Dan nanti Nabi Muhammad itu pas secara unik nasab dari bapak itu nyambung ke Ismail. Tapi nasab dari nenek buyut, nenek dari jalur perempuan itu nyambung ke Bani Israel. Nabi Muhammad SAW itu. Apakah saya pernah menjelaskan nasab Nabi Muhammad kepada Bani Israel? Belum juga ya. Nanti insya Allah ya. Jadi Nabi Muhammad kan bin Abdullah bin Abdul Muttalib gitu banyak. Bin Hashim. Nah, Hashim ini bin Abdi Manaf. Hashim ini Pak kakek buyut Nabi ya. Kan bapak Nabi Abdullah, kakek Nabi Abdul Muttalib. Hashim ini buyut menikah dengan seorang perempuan. Menurut tarikh At-Tabari, Imam At-Tabari menjelaskan Hashim menikah dengan seorang perempuan dari Madinah. Hashim itu pemuda dari Mekah waktu itu mengadakan perjalanan ke negeri Syam, singgah di Madinah, bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Salma binti Amr. Nah, Salma binti Amr ini dari suku Banu Najjar gitu Pak. Banu Najjar itu dikenal sebagai suku Yahudi di Madinah. Selain dari Banu Nadir, Banu Qainuqa, Banu Quraizoh, itu Yahudi yang sombong ya dan kaya raya sampai membangun benteng sendiri. Tapi kalau Banu Najjar ini Yahudi yang hidupnya membaur dengan kaum Khazraj dan Aus itu kan yang nantinya jadi kaum Ansor. Banyak. Jadi Banu Najjar itu Yahudi Madinah tapi yang berbaur. Amr itu bapaknya Salma adalah kepala suku Banu Najjar yang kalau dirunut nasabnya menurut kitab-kitab para ulama itu sampai kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah jadi unik Pak, Banu Hashim keturunan kakek buyut Nabi itu keluarga Hashim, keluarga Nabi, keluarga Al-Abbas, keluarga Abu Lahab gitu banyak sadayana juga ya. Semua putra-putra Abdul Muttalib gitu Pak itu dari Hashim yang beribukan Siti Salma binti Amr. Sayyidah Salma binti Amr ini perempuan Yahudi. Jadi keluarga Hashim itu Pak half blood gitu, setengah Banu Ismail, setengah Banu Ishak. Nah itu keunikan darah keluarga Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, Innallaha astafa Kinanah min Quraisyin. Punten. Innallaha astafa Kinanah min Bani Ismail. Allah memilih Kinanah dari turunan Ismail. Wastafa Quraisyin min Kinanah. Dan Allah memilih Quraisy dari Kinanah. Wastofa min Quraisyin Banu Hashim. Dan Allah pilih dari Quraisy Banu Hashim. Wastofani min Bani Hashim. Dan Allah memilihku dari Banu Hashim. Dari Ismail ke Kinanah. Ismail keturunannya banyak. Nanti ada satu keturunan bernama Kinanah. Dari Kinanah turunannya banyak, ada Fihr alias Quraisy. Dari turunan Quraisy nanti ada Hashim. Di Banu Hashim ada Nabi gitu, dipilih. Itu benih yang dititipkan dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampai ke Nabi Muhammad. Itu ada hadisnya. Nah ini kan kita membahas tentang Bani Israel, keunikan nasab nanti Nabi Muhammad SAW itu di lain kesempatan lah ya, lebih detailnya lagi. Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Bani Israel ini mendiami satu tempat ya. Jadi kan Pak dari 12 anak ini Nabi Yakub nanti kehilangan satu anak yang paling tampannya, Yusuf gitu kan, putra dari Rahel. Nah
Rahel itu hanya punya 2 putra, Yusuf dan Benyamin atau Bunyamin. Nah nanti kan Yusuf dilempar ke sumur Pak ya, lalu diambil oleh saudagar, pedagang, lalu dijual sebagai budak di Mesir gitu. Dibeli oleh Al-Aziz, bendaharawan Mesir, sampai dewasa. Kejadian fitnah Siti Julaikha teh apa? Karena kejadian fitnah itu masuk penjara ya. Nah jadi sudah dari dulu Pak tokoh ulama dijeblosan ke penjara itu ya, dan pertolongan Allah selalu hadir ya. Maka Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara karena bisa menakwilkan mimpi raja atasannya bendaharawan ini. Kalau ini Al-Aziz, kalau rajanya menurut ahli sejarah namanya Raja Hyksos. Itu bukan orang Mesir, penjajah gitu Pak. Jadi Nabi Yusuf itu dulu di zaman Mesir sedang dijajah. Keluar dari penjara, nantinya jadi menteri, singkat cerita begitu kan. Wafat, Bani Israel semua ke Mesir ya, sampai wafat di sana karena jasa Nabi Yusuf alaihissalam. Terus turun-temurun sampai zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa, penjajah yang turunan Raja Hyksos ini sudah dikalahkan oleh Fir'aun Mesir. Makanya Fir'aun Mesir menganggap Bani Israel itu pengkhianat karena Yusuf dulu membantu penjajah gitu Pak. Ya. Artinya Bani Israel dibenci di zaman Nabi Musa. Nabi Musa diperintah oleh Allah mengeluarkan Bani Israel dari Mesir kembali ke Yerusalem, tapi wafat di jalan gitu kan ya. Nabi Musa itu nanti diganti oleh muridnya Nabi Yosua, orang Kristen menyebutnya Joshua gitu Pak. Yusha bin Nun ya nama aslinya. Itu pemuda yang mengantar Nabi Musa mencari Nabi Khidir Bu, dalam surah Al-Kahfi gitu kan. Nah pemuda yang bawa bekal itu Pak, bawa ikan ya, itu nanti jadi nabi sepeninggal Nabi Musa alaihissalam. Namanya Nabi Yusha bin Nun, orang Kristen menyebutnya Yosua atau Joshua gitu kan. Nah Yusha bin Nun diganti oleh Nabi Samuel. Yusha bin Nun inilah yang berhasil membawa Bani Israel masuk ke Yerusalem gitu Pak. Nanti diganti Nabi Samuel. Nabi Samuel ini nabi yang di dalam surah Al-Baqarah tidak disebut namanya, tapi disebut Nabi Yuhum, nabi mereka gitu Pak. Bani Israel meminta raja kepada nabi mereka. Nah ini Samuel alaihissalam mengangkat raja Tolut ya. Tolut perang dengan Jalut mati diketepel ku Nabi Daud gitu kan Pak. Nah ini tarikh pelajaran SD ya Pak. Nabi Daud alaihissalam. Jadi kita di zaman Nabi Daud alaihissalam diantarkan heula ya, pamit diantarkan ibu masuk linglung gitu Pak. Nah zaman Nabi Daud, saya cepat ya, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan dalam kitab Zabur. Ini pernah saya sampaikan ya, bahwa ketika mereka diam di Yerusalem, sekarang mereka di Yerusalem di Palestina gitunya, itu ada syarat untuk menguasai kota suci Yerusalem. Syarat yang harus dijaga, harus dilestarikan ya, turun temurun. Apa syaratnya itu? Ini surah Al-Anbiya 105. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad katabna fiz zabur min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiya solihun. Kami sudah tuliskan di dalam kitab Zabur, berarti di dalam Zabur harus ada gitu ya. Karena ungkapan Allahnya kami sudah tuliskan di dalam kitab Zabur. Artinya di Zabur itu harus ada. Dan ketika dicek di dalam kitab Zaburnya ya, saya mendapat informasi dari guru kami yang ya mantan Kristen gitu Pak ya, masuk Islam, dan beliau juga memiliki darah Yahudi. Itu di Surabaya ada di dalam kitab Zabur ya, ayat yang mirip dengan surah Al-Anbiya, bahwasanya apa yang ditulis oleh Allah di dalam kitab Zabur itu Pak Bu, mimba di zikri, setelah kami tulis di Lauh Mahfuz, yang ada dalam kitab Zabur itu adalah annal arbo yarithuha ibadiya solihun. Annal arbo, bumi ini, yarithuha, akan kami wariskan, ibadiya solihun, kepada hamba kami yang soleh. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, kalimat al-ardu di dalam Quran, al-ardu banyak, bumi, bahasa Inggrisnya earth gitu kan, bahasa Ibranina eretz gitu Pak. Itu ada 3 macam makna al-ardu di dalam Quran. Yang pertama bisa bermakna planet Pak, planet bumi, seperti ungkapan Allah khalaqas samawati wal ard.
Allah menciptakan langit dan bumi, eta mah planet. Ada juga al-ardu bermakna tanah. Idza darabtum fil ardi, gitu kan? Apabila kamu bepergian di muka bumi, maksudnya itu di perjalanan, gitu kan? Atau juga bertayamum dengan menggunakan ard, gitunya. Tanah yang lapisan paling teratas dari ard itu disebutna turab, gitu kan? Ya, turab, debu. Nah, itu tanah ya, ardul. Atau makna yang ketiga itu adalah ardul muqaddasah, bumi suci, gitu Pak. Kawasan bumi suci. Mana? Negeri Syam. Nabi bersabda di dalam hadis, berdoa, Allahumma barik lana fi syammina, ya Allah berkahilah negeri Syam kami, gitu. Negeri Syam itu ardul muqaddasah, tanah suci, gitunya. Nah, termasuk juga Mekah dan Madinah. Jadi Nabi bersabda di dalam hadis, janganlah kalian melakukan perjalanan suci kecuali ketiga masjid, gitu kan? Perjalanan suci, Pak. Kalau piknik gitu silahkan pada ke masjid mana we, piknik mah ke masjid Kubah Emas, gitunya. Ini perjalanan suci, semacam ritual umroh, ziarah, gitu Pak. Ya, haji. Ya, tidak boleh kata Nabi kamu melakukan perjalanan suci kecuali ketiga masjid, Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Kalau Nabi menyebut ini 3 perjalanan suci, maka 3 tempat ini adalah kota suci, kan gitunya. Jadi kota suci umat Islam ada 3, Mekah, Madinah, Yerusalem. Nah, untuk menguasai kota suci ini syaratnya adalah harus soleh, gitu Pak. Jadi Nabi Daud dulu diberi firman oleh Allah, kamu harus menegakkan hukum Allah di bumi suci ini, di Yerusalem. Ya, ini ayat yang terdapat dalam kitab Zabur atau kitab Mazmur menurut orang Nasrani, atau orang Yahudi menyebutnya Mizmor atau Sefer Tehillim, samilah. Di pasal 37 ayat 29 ini kan sudah pernah disampaikan ya. Nah, ayat ini berbunyi sadiqim iresu eretz veyish kenula'ad aleha. Sadiqim, orang-orang yang soleh, orang-orang yang benar. Yirethu eretz, akan mewarisi bumi. Veyish kenula'ad aleha, dan akan tinggal selamanya di dalamnya. Ayat inilah yang diterima oleh Nabi Daud alaihissalam. Terus Pak, tadi janji pada cepatnya. Maka apa yang dimaksud dengan soleh di dalam ayat tersebut? Menurut Imam Ibnu Katsir ya, para ahli tafsir di dalam kitab tafsirnya, syarat wajib berkuasa di Yerusalem harus soleh itu, pertama, tidak bertuhan kecuali hanya kepada Allah, tauhid, gitu Pak. Yang kedua, tidak boleh berhukum kecuali dengan hukum Allah, tasyri', penerapan syariat, gitunya. Jadi di Yerusalem Pak, kalau bapak dan ibu ingin tinggal di sana lalu berkuasa di sana, maka 2 syarat ini harus dipenuhi. Dan ini yang dijaga oleh Nabi Daud alaihissalam, harus soleh, dan itu tertulis dalam kitab Zabur, dan orang Yahudi pun tahu ayat itu. Nah, maka kita juga mendapat informasi tambahan. Jadi anal ardo yarithuha ibadiyah solihun itu, bahwasanya bumi ini akan diwariskan pada hamba kami yang soleh, maksudnya ardul muqaddasah, gitu ya, bumi suci, negeri Syam. Negeri Syam itu kan Suriah, Palestina, Yordania, dan Lebanon. Palestina ada masuk negeri Syam, dan Yerusalem ada di Palestina. Makanya kita tidak ridho kalau Zionis itu menguasai Palestina. Tapi karena mereka berhasil menguasainya dengan kezoliman dan penindasan, maka nanti lihat Pak ancamannya ya. Karena kalau tidak soleh di sana, ada hukuman spesial. Hukuman spesial pakai telur Pak, gitu. Untuk pemimpin mana saja yang berani tidak menerapkan 2 aturan ini di tanah suci Yerusalem. Dan itu sudah pernah terjadi di dalam sejarah, bahwasanya Allah berfirman di surah Al-Isra. Ini kan ibu suka baca surah Al-Isra Bu ya. Nah, surah nomor 17 dalam Al-Qur'an di ayat 4 Allah berfirman, wa qadaina ila bani Israil fil kitab, kami sudah tetapkan bagi Bani Israel di dalam kitab mereka,
La tufsidunna fil ardi marratain. Mereka akan melakukan kerusakan. La tufsidunna, mufsid, rusak, kerusakan. Mufsid itu Pak, sanes kieu mufsid teh. Nebang pohon sembarangan, buang sampah sembarangan, merusak di muka bumi itu sanes gitu. Bukan hanya itu, tapi mufsid itu kata Allah di dalam firman Allah dalam Quran, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha gitu. Jangan kalian merusak di muka bumi setelah diislahkan, disolehkan oleh para nabi. Artinya yang dirusak itu apa? Ajaran para nabi, ya. Bukan hanya merusak alam, karena alam itu bisa melakukan rekonstruksi sendiri oleh Allah, ya. Sekarang alam kita sedang rusak Pak, tapi nanti ketika Nabi Isa alaihissalam berkuasa, alam ini akan kembali kepada keberkahannya, ya. Apa kunci dari keberkahan? Ambil surah Al-A'raf, ya, ayat 63 kalau tidak salah, ya, bahwa Allah berfirman, walau anna ahlal qura gitu kan, amanu wattaqu la fatahna barakatun minas sama'i wal ard. Kalaulah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, artinya ibadahnya sudah pada level takwa, semuanya soleh gitu se-Indonesia Pak, la fatahna barakatin, insyaallah kami akan bukakan keberkahan minas sama'i wal ardi, dari langit dan dari bumi. Sekarang langit dan bumi kita sedang rusak, berarti kesimpulannya, natijahnya orang-orangnya tidak beriman dan tidak bertakwa gitu. Nah, nanti akan dikembalikan gampil. Jadi maksud dengan mufsid, merusak itu merusak aturan. Mufsid fil ard itu, ya, merusak ahdun. Nah, ini kalimat ahdun juga sulit banyak dijelaskan. Ya sering diartikan perjanjian Allah dengan ya aturan agama weh heula kitunya. Ahdun teh panjang ahdun. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahkan la tufsidunna fil ardi itu mereka melakukan kerusakan di al-ard, maksudnya ardul muqaddasah di Yerusalem, marratain, 2 kali. Jadi syarat yang ditetapkan oleh Nabi Daud untuk soleh, harus soleh, beriman kepada Allah dan berhukum dengan hukum Allah, dirusak 2 kali. Wala ta'lunna uluwan kabiro, dan mereka melakukan kesombongan yang besar orang Yahudi ini. Fa idza ja'u ulahuma, maka ketika pelanggaran yang pertama terjadi, kan pelanggarannya 2 kali banyak. Ketika terjadi pelanggaran pertama Bu, ya, Nabi Daud menetapkan aturan, kata Allah akan dilanggar 2 kali. Ketika pelanggaran yang pertama terjadi, maka Allah berfirman, fa idza jaa wa'du ulahuma, apabila datang pelanggaran yang pertama dari kedua pelanggaran itu, ba'atsna 'alaikum ibadal lana uli ba'sin syadid, kami akan utus orang-orang yang memiliki kekerasan yang luar biasa, ya, keras, bengis gitu Pak, kejam. Fajasu khilala diyar, lalu mereka akan merajalela di kampungmu di Yerusalem. Wa kana wa'dan maf'ula, dan itu ketetapan yang terlaksana. Nah, para ulama ahli tafsir menjelaskan ayat ini ada 2 pendapat. 1, sudah terjadi penghancuran pertama itu, 2, belum terjadi gitu namanya. Kalau yang belum terjadi, kapan terjadinya? Nanti katanya di zaman Dajjal, ya. Jadi ini tidak bisa dibahas karena belum terjadi. Kita bahas saja pendapat para ulama yang menyebutkan sudah terjadi, ya. Kapan kota Yerusalem dihancurkan? Apakah sudah pernah terjadi? Ya, di dalam sejarah. Kalau kita lihat Pak, sepeninggal Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud wafat. Nabi Daud mewariskan aturan ini kepada putra mahkotanya. Nabi siapa putranya? Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam lebih, mohon maaf saya tidak mengatakan lebih hebat ya, maksudnya lebih amanah gitu Pak dalam menjaga Yerusalem. Nabi Daud alaihissalam diberi mukjizat melunakkan besi, ya. Jadi Yerusalem saat itu punya alat-alat terbuat dari besi gitu, alat perang, namun tina besi itu Pak. Begitu diserahkan kepada Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman ini ternyata memiliki mukjizat yang lain. Akomodasi perang itu sudah komplit dari bapak gitunya, dari Nabi Daud. Tetapi beliau memiliki keistimewaan, yaitu tidak hanya menguasai sumber daya manusia,
tapi juga beliau menguasai jin, sumber daya jin, SDM, SDJ gitu Pak Imam. Dan sumber daya hewan, SDH gitu Pak. Sumber daya binatang, SDB gitu. Jadi kalau Nabi Daud itu pengumuman datang manusia saja, kalau Nabi Sulaiman pengumuman manusia datang, jin datang, binatang pun datang. Gitu banyak. Nah, hebatnya Nabi Sulaiman. Nah, Yahudi itu takjub memiliki raja sehebat Sulaiman. Nah ini nanti, panjang kemana-mana, banyak penjelasannya kayak. Kita kan hanya fokus ke Nabi Isa nanti ya. Nanti ada tragedi Yahudi salah mengikuti Nabi Sulaiman, karena gagal paham. Saya tidak mau kita umat Islam ini seperti orang Yahudi, punya Nabi begitu hebat tapi salah mengikuti Pak. Kenapa? Apa yang dimaksud dengan salah mengikuti? Maksud saya, di dalam tubuh seorang Nabi itu ada 3 aspek yang melekat. Ini pemahaman dasar sekali ya tentang kenabian. Yang pertama, di dalam tubuh seorang Nabi itu ada sisi basyariah atau jibiliyah, sisi keduniawian, sisi kemanusiaannya. Basyar itu kan secara bahasa kulit yang tumbuh bulu ya Pak, basyariah ya. Nabi Muhammad secara basyariah manusia biasa ya, orang Arab gitu Pak, yang pakaiannya seperti itu, makanannya seperti itu, kendaraannya seperti itu. Kata para ulama, basyariah ini tidak usah diikuti. Tapi kalau bapak dan ibu senang, silahkan. Hanya ini sekedar muamalah saja. Misalkan bapak senang pakai gamis seperti orang Arab, silahkan dipakai. Tidak jadi masalah, muamalah ya. Muamalkan al-aslu fil muamalati al-ibahah, boleh. Pokok asal muamalah itu boleh. Nanti ada larangannya itu, nah di aspek kedua kenabian gitu Pak. Jadi yang pertama, Nabi pakai gamis, Nabi pakai unta gitu Pak, Nabi pakai makan kurma. Ini basyariahnya Nabi. Karena kalau Nabi orang Sunda, Nabi pasti pakai batik gitu. Nabi juga makan pais gitu Pak. Bisa dipahami ya. Tapi kalau bapak dan ibu senang kurma karena menyehatkan, Nabi pun sehat dengan kurma, lalu mau makan kurma silakan gitu kan, muamalah itu ya, tidak jadi masalah ya. Hanya saja tidak ada keyakinan di dalam hati kita kalau pakai gamis itu lebih afdol, buah-buahan kurma lebih afdol, itu tidak, etama priyogi dalil gitu Pak ya. Bisa dipahami ya. Itu sisi basyariah. Nabi misalkan ya rambutnya panjang gitu kan, itu tidak usah diikuti. Tapi kalau bapak dan ibu senang rambutnya panjang, silahkan. Hanya jangan ada anggapan bahwa orang yang berambut pendek atau tidak panjang itu ada perbedaan dalam kualitas derajat di mata Allah, tong gitu Pak. Itu mah basyariahna saja ya. Kecuali kalau Nabi mengatakan panjangkanlah rambutmu, nah ini sudah pada aspek kedua gitu. Jadi aspek pertama basyariah, aspek kedua sunnah. Sunnah itu apa? Bukan masalah gamis, bukan masalah kurma, bukan masalah unta, tapi bagaimana cara Nabi berpakaian, bagaimana cara Nabi makan, bagaimana cara Nabi berkendaraan. Kata para ulama ahli fikih, ini yang kita ikuti. Jantan sanes kieu Bu, hoyong sunnah Nabi dalam berkendaraan, ibu ke pasar Kosambi naik onta. Sunnah Nabi gitu kan, sanes gitu intinya. Kendaraan bisa apa saja ya, kamu ayeuna namakan zamannya kendaraan modern, kendaraan bermotor, tapi bagaimana adab Nabi berkendaraan gitu ya, mengucapkan salam kepada yang berjalan gitu kan, tidak sombong ya, tidak takabur, memberi nama kepada kendaraan, merawat dengan baik, itu sunnah. Bagaimana cara Nabi berpakaian, tidak membuka aurat ya, tidak pamer takabur ya dalam berpakaian, tidak juga tasyabuh menyerupai simbol agama orang lain kan begitu. Bagaimana cara Nabi makan, memakai tangan kanan, mengucapkan basmalah ya, setelah selesai alhamdulillah, tidak berlebihan, kan itu adab makan gitu. Ini sunnah gitu. Nah, nanti bapak dan ibu kalau sudah memahami kaidah-kaidah usul fikih seperti ini, bisa terlihat mana umat Islam yang salah kaprah mengikuti Nabi Muhammad gitu.
mana yang tepat gitu banyak. Sesuai pesan dari Nabi Muhammad. Nah, yang ketiga mukjizat. Mukjizat itu kalau basyariah tidak usah diikuti, sunnah ini yang harus diikuti, mukjizat itu tidak mungkin diikuti, mustahil, muatiasa. Nabi Sulaiman alaihissalam ini ya oleh orang Yahudi malah ingin diikuti mukjizatnya gitu Pak. Yaitu menguasai jin, menguasai binatang, bahkan sampai ada satu riwayat katanya menguasai angin gitu kan. Nabi Sulaiman itu karena tidak bisa melakukan mukjizat, akhirnya Nabi Yahudi ini melakukan mengambil jalan pintas. Apa? Mengerjakan ilmu sihir kan gitu. Tinggal surah Al-Baqarah ayat 102. Ya, wattaba'u ma tatlu sayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka malah membacakan jampi-jampi di kerajaan Sulaiman. Wa ma kafaru Sulaiman, kata Allah. Sulaiman itu tidak kufur, tidak kafir, tidak musyrik. Karena orang Yahudi di dalam Bible mengatakan Sulaiman itu menggunakan sihir, menguasai jin, menguasai binatang kayak gitu, Pak. Ku Allah dibersihkan di Al-Qur'an. Wa ma kafaru Sulaiman. Sulaiman itu tidak kufur. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Setan-setan itulah yang kufur karena mengajarkan ilmu sihir kepada orang-orang tak gitu. Nah, jadi sepeninggal Nabi Sulaiman Pak, Yahudi ini melanggar kesolehan, belajar ilmu sihir, ya. Kemudian akidahnya tercampur dengan kemusyrikan karena mempelajari sihir. Dan secara hukum, saya baca dalam riwayat mereka itu, pertama kali yang dilakukan adalah menghalalkan riba, hukum ya, secara hukum. Jadi mereka berani menghalalkan riba sepeninggal Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini para nabi yang diutus di Yerusalem sepeninggal Nabi Sulaiman meluruskan penyimpangan-penyimpangan Yahudi. Tapi apa daya, bukan didengar, malah nabi ini dibunuh. Banyak sekali Pak nabi-nabi yang dibunuh. Teka hartos kusim-kusimanya ngabunuh nabi gersok Pak. Tapi sigana upami ningali kondisi-kondisi ayeuna-ayeuna gitu Pak. Nu ngabunuh itunya, nu ngabunuh ieu kezaliman. Oh, berarti manusia itu bisa separah itu gitu banyak tingkat kejahatannya. Ya. Akhirnya pengawal ulama wae dibunuh. Mungkin kalau pengawalnya itu tidak ditakdirkan wafat, ya, yang diculik itu bukan mobil mereka, mungkin yang wafat itu ulama berarti Pak, nu dieksekusinya. Ini kelakuan Bani Israel dulu di Yerusalem. Berani membunuh tokoh agama, ya, para nabi bahkan iya mah. Nah, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu hidup ya abad 10 dan sampai abad 9 sebelum Masehi. Masuk abad 8 ada 4 nabi yang diutus. Nabi Amos, Yesaya, Hosea, Micah. Ya. Ini nama-nama Ibrani, nama-nama Yahudi. Abad ke-7 ada Nabi Nahum, Yefanya, Habakuk, Yeremia. Yeremia itu disebut juga Jeremy gitu Pak. Kan ayat di orangnya Jeremy, namina orang Kristen kan? Yang pakai itu Jeremy Thomas, Jeremy Teti gitu banyak. Nah, ya. Ngan Jeremy Thomas mah ganteng gitu Pak, gagah. Jeremy Teti mah duka. Nah, atau Yehezkiel. Lalu di abad ke-6 ya, ada Nabi Daniel, Nabi Hagai. Hagai itu haji, nabi yang melakukan haji. Nanti saya bahas Pak tentang kiblat ya. Kenapa kiblat dipindahkan? Dulu para nabi itu ketika berkiblat ke Yerusalem, kota Mekah dan Ka'bah itu sebagai apa gitu Pak? Apakah mereka kenal kepada kota Mekah? Kan ini di zaman Nabi Ibrahim sudah lewat Pak. 2000 tahun sebelum Masehi kan Nabi Ibrahim itu, abad ke-20 sebelum Masehi. Ini sudah lewat, berarti Ka'bah itu sudah ada, sudah didirikan kembali, ya. Nah, di zaman para nabi ini Ka'bah dan Mekah itu sebagai apa gitu Pak? Itu ternyata Ka'bah itu sebagai tempat beribadah haji. Dari dulu Nabi Daud itu haji Pak. Ya, Nabi Daud itu berangkat haji. Dari Yerusalem datang ke Mekah. Yesus Kristus Nabi Isa pun melakukan haji. Nah, itu nanti data-datanya ya disampaikan. Nah, singkat cerita Bapak, Ibu, penghancuran pertama itu terjadi di abad ke-6, awal abad ke-6. Yerusalem dihancurkan karena pelanggaran syarat kesolehan Nabi Daud. Ya. Siapa yang menghancurkan? Nah, inilah daftar para nabi yang komplit ya, yang diutus di kalangan Bani Israel. Saya temukan 39 ya nama nabinya. Nantilah kalau Bapak dan Ibu
memerlukan data ini saya bisa kirimkan. Nah sekarang kita harus cepat ya. Nah penghancuran pertama di zaman Nabi Yeremia tadinya, Yeremia, dan sekaligus dilanjutkan oleh Nabi Yehezkiel. Aya apa di orang hotel Yehezkiel ya? Aya. Kira-kira yang terbayang itu hotel Yehezkiel, hotel agama apa? Kebayang itu agama Islam? Entenya. Padahal Nabi Yehezkiel ini orang Islam. Jadi kita ini lebih berhak memakai nama mereka para nabi yang mulia alaihim salam ajmain ketimbang ahli kitab gitu Pak. Sok Bapak Ibu putra namian para nabi namian Yeremia gitu Pak ya, Daniel itu itu kita lebih berhak kan nama nabi ini ya, Isa namian ya. Saya punya sepupu kemarin lahir ya, anak bibi gitu, minta nama laki-laki, saya beri nama Yusha. Yusha itu kan Yosua ya, Joshua. Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa tadi yang jadi nabi ya. Yusha, saya beri nama Yusha, namanya Yusha. Ya, kita lebih berhak. Nah, Nabi Yeremia ini melihat sendiri bagaimana Yerusalem dihancurkan. Pertama oleh Babilonia. Jadi singkatnya saja lah Pak nya. Nah, ini data sejarah nangker liur gitu Pak, pami detail teuing nya. Jadi yang pertama Yerusalem hancur karena syarat kesolehan Nabi Daud dilanggar. Itu dihancurkan oleh Babylon. Babylon itu kalau sekarang Irak. Sampai Yahudi itu dibawa diculik ke Babylon Pak, dijadikan budak. Nah, ini tolong diingat Pak ya, Bani Israel itu pernah jadi budak di Irak, di Iran sekarang. Irak ya, tepatnya di Irak Babylon itu. Salah satu negeri di Mesopotamia kan ya dulu. Nah, ketika jadi budak kurang lebih selama 70 tahun Pak, itu kan sudah muncul generasi muda ya di Babylon. Orang Yahudi, Bani Israel, anak-anaknya sudah jadi remaja, sudah besar. Salah satu di antara mereka ada yang bernama Daniel. Daniel, seorang Yahudi yang tinggal di Babylon di Irak ya, diutus oleh oleh Allah menjadi nabi. Nabi Daniel ini ya, nabi yang terkenal di dunia Yahudi dan Kristen, Nabi Daniel. Karena dia jadi pahlawan di Babylon gitu Pak, di dalam pengungsian. Yahudi sedang kerja rodi gitu Pak, kerja paksanya. Karena saat itu Nebukadnezar, pemimpin Babylon, sedang meluaskan wilayah terus, butuh tenaga gitu, butuh kuli bangunan. Yahudi maju dinya Pak, sampai dia menangis gitu, nangis, menyesal, meratap, bertobat kepada Allah, dikabul tobatnya. Diutuslah Nabi Daniel alaihissalam ya. Padahal sebelum itu mereka mencampakkan Nabi Yeremia dan Nabi Yehezkiel. Bahkan Yeremia dipenjara ku mereka ya. Jadi ketika Yerusalem dihancurkan oleh Babylon, Yeremia itu dalam penjara, tidak terculik gitu Pak. Tidak tertangkap karena di dalam penjara Nabi Yeremia itu. Nah, maka Nabi Daniel ini diutus oleh Allah sebagai penerimaan pengkabulan taubat Bani Israel di Babylon gitu Pak. Ini penting sekali Pak ya. Kenapa? Karena Nabi Daniel inilah yang menubuatkan kedatangan Al-Masih gitu. Nah, ini surat Daniel pasal 9 ayat 25. Nabi Daniel berkata seperti ini, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, ada firman Allah turun, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan. Tuh, kebayang ku Bapak sekarang mereka sedang berada dalam kondisi kota Yerusalem hancur ku Babylon ya. Lalu merekanya diculik ke Babylon. Maka ini kabar gembira dari Nabi Daniel. Yerusalem akan dipulihkan, kan? Akan dibangun kembali seperti di zaman Nabi Daud dan akan menguasai dunia kembali seperti di zaman Nabi Sulaiman. Ini kabar gembira. Oleh siapa dipulihkannya itu? Dan dibangun kembali sampai oleh pada kedatangan seorang yang diurapi. Diurapi teh naon punya? Kabayang kusim kuring mah siga urap jagong gitu Bu. Urap sayur gitu Bu. Diurap teh digalokeun gitu punya, dibalur, digalok. Yaitu seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali. Yerusalem dibangun kembali nih Pak. Dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Tuh. Jadi Nabi Daniel ini menjadi tokoh yang penting karena membawa kabar gembira atas kedatangan
Masih gitu ya. Kita tahu Al-Masih ini adalah Nabi Isa alaihissalam, tapi Yahudi menanti-nanti Al-Masih teh iraha torojolna gitu Pak ya. Mari kita lihat teks aslinya, karena di Urapi ini tidak jelas apa maksudnya. Ini teks aslinya Pak, yang saya cetak merah itu dibaca Mesiha Nagin, Mesiha Nagin ya. Dan kan disebutna Al-Masih ge Mesiha dalam bahasa Ibrani. Ini dalam bahasa Arab, Bible bahasa Arab, Al-Masih Ar-Rois, Al-Masih sang raja itu atau sang pangeran ya, pemimpin. Teu acan kabayang naon dan disebutna Al-Masih. Saya buka lagi Bible Inggris, bahasa Inggris, bahkan Bible bahasa Jepang gitu Pak, supaya lebih paham perbandingan terjemahan gitu Pak. Ternyata dalam Bible bahasa Inggris ayat yang sama ya, kata Al-Masih itu diartikan anointed ya. Anoint itu apa ya, dikucuran minyak gitu, anoint. A prince, seorang pangeran atau raja ya, pangeran. Anointing itu saya juga tidak paham awalnya sebelum searching, oh anointed di kucuran minyak itu intinya. Itu kan gambarnya di atas banyak. Nah, sampai saya buka Bible bahasa Jepang karena punya ya, itu di ayat yang sama ternyata dalam bahasa Jepang itu lebih jelas gitu Pak. Yang dicetak tebal itu Pak, dibaca dari sebelah kiri ya, di sini ini disebut dibaca Abura o Sosogareta kata. Kalau Bapak tidak percaya, saya ini kan mahasiswa Tokyo University banyak. Saya bisa baca ini ya, Abura o Sosogareta kata. Huruf pertama yang warna merah itu Pak dari sebelah kiri itu kanji minyak. Ini Pak, ini kanji minyak ini ya, ini kanji minyak, ini gambar drum minyaknya muncrat tuh. Anda menghafal kanji itu menghafal image ya, karena asalnya dari Cina kan, kanji itu dari Mesir, hieroglif gitu Pak. Misalkan kanji orang, kanji manusia itu kan begitu Pak, kaki dua gitu, manusia. Kanji pohon kan gitu Pak, seperti salib tapi ada ke bawahnya begitu, ada tangannya. Orang dan pohon kanjinya digabung ya, digabung itu kanji istirahat. Karena secara filosofik kalau istirahat itu manusia bersender di pohon gitu Pak. Gitulah ngapain kanji tentunya. Nah, jadi jelas di sini bahwa Al-Masih itu orang yang diurapi. Nah ini Pak Bu, sulit dipahami kalau kita tidak paham budaya zaman dulu, apalagi budaya di Timur Tengah terkait Bani Israel dan juga bangsa Arab. Ternyata Bapak Ibu jangan dibayangkan kalau minyak kayu putih, minyak zaitun itu barang murah seperti sekarang, bisa dibeli, dijual di mana-mana. Tidak, dulu itu barang mewah Pak, membuat minyak itu, dan itu perintah raja. Jadi yang memiliki minyak untuk mengurapi itu hanya kerajaan Pak. Tidak orang-orang biasa di ganggang Yerusalem punya minyak, barang antik, barang mahal gitu Pak, minyak itu. Ya, apalagi dari zaitun, apalagi dari bunga-bunga yang memiliki harum. Nah, maka kalau ada bayi yang lahir dari seorang raja atau dari seorang nabi, itu biasanya didoakan supaya jadi penerus kan gitu, banyak calon mahkota. Misalkan Nabi Daud, Borojau Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ketika bayi itu diurapi Pak, dibalur. Nabi Daud pun katanya dulu dibalur. Ini simbol gitu Pak. Mundur orang manaonnya ritual anak kecil yang menak gitu Pak. Misalkan putra keraton gitu Pak. Ayah hajat disebutna ngabubur bodas gitu banyak. Naon disebutna teh nu nemeng ngalengkah kana taneuh nya. Ayah kan hajatna nu kitu tah anu karar itu Pak. Al-Masih teh dibalur jadi dimuliakan bahwa ini calon raja, ini calon nabi gitu Pak. Nabi Muhammad SAW pun saya baca di dalam tarikh itu diurapi oleh siapa? Oleh kakeknya Abdul Muthalib. Dibalur Pak, Nabi teh nuju orok, lalu dibawa ke depan Ka'bah, diangkat kieu. Ya, itu dina kitab Syekh Al-Mubarakfuri tentang tarikh Nabi Muhammad. Abdul Muthalib mengangkat bayinya itu, bayi Nabi Muhammad SAW, dan mengatakan ini calon pemimpin kita gitu. Diberi nama Muhammad.
nama yang tidak pernah dipakai oleh siapapun di Arab. Ya, Muhammad itu tidak ada nama itu. Itu bukan nama orang Arab. Ya, walau alam saya lacak dari mana ini Abdul Muthalib tahu tentang Muhammad, ya. Itu nanti adalah datanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka yang diurap ini Al-Masih. Ini calon raja, calon nabi gitu, Pak. Maksudnya apa? Dia jadi juru selamat nanti, yang memimpin negeri, yang memimpin kerajaan, ya, secara fisik dan juga secara spiritual. Sigah Nabi Daud, raja, nabi, rasul, gitu kan? Sulaiman pun raja, nabi dan rasul. Makanya Nabi Musa pun sama, gitu kan? Pemimpin jabat nabi. Makanya kalau menyebut Nabi Daud, orang Yahudi menyebutnya David Hamelech, gitu. Daud sang raja alaihi salam, itu alif khasyalom alaihi salam, ya. Nah, jadi yang disebut dengan Al-Masih itu juru selamat, gitu, Pak. Kalau juru selamat berarti sebetulnya Al-Masih itu bukan hanya Nabi Isa sebetulnya, tapi setiap nabi yang datang sebagai juru selamat satu umat itu Al-Masih menurut tradisi Yahudi. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Mari kita lihat ini, Pak. Ini unik, ya. Ini unik. Sebentar. Karena saya menemukan sholawat Yahudi. Mengapa? Di Amos. Ini kan sudah ada alfabetiknya, ya. Ini sholawat Yahudi, Bu, yang membuktikan bahwa Al-Masih bukan hanya Nabi Isa. Sholawatnya berbunyi Rahim Rahimna Yahwa Elohenu al Yisraela immiha. Itu artinya Rahimna, kalau bahasa Arab irhamna, gitu, Pak. Kan ayatnya Allahumma arhamna bil Qur'an. Ini ada doa hatam Quran. Irhamna itu apa? Rahmatilah kami. Rahimna Yahwa Elohenu, ya Allah, Elohenu itu ilahuna, gitu, Tuhan kami, rahmatilah al Yisrael, Bani Israel ini, immeha, umatmu, gitu, ummatuka mun bahasa Arab mah. Ve'al Yerusalem, rahmatilah kota Yerusalem ini, ireha, kotamu. Ve'al Zion, dan juga rahmatilah bukit Zion, miskan kebodeha, tempat kudusmu. Ve'al Malkut, dan rahmatilah juga Malkut, kerajaan, ya, Malik, itu kan kerajaan banyak, raja. Malkut, Vet David, keluarga Daud. Vet itu kan secara bahasanya rumah, tapi secara istilah artinya keluarga. Makanya ada ahlul bait, gitu kan. Vet David, rumah Daud, maksudnya keluarga Daud. Siapa Daud itu? Mesiheha, Al-Masihmu, tuh. Jadi Al-Masih itu naon? Juru selamat. Dari pas lahir itu sudah ketahuan nih anak raja atau anak nabi, didoakan supaya menjadi pelanjut tahta, pelanjut jadi raja, pelanjut jadi nabi. Karena di Bani Israel itu tradisinya nabi terus turun temurun ada, gitu, Pak. Makanya ketika Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, mereka cari tidak ada nabi setelahnya. Masa fatrah teh banyak, masa kekosongan dari kenabian dicari sampai ke Madinah, gitu, Bang, di pilarian teh. Hari pas bijil Nabi Muhammad, mereka menolak. Nah, Nabi Muhammad pun bagi kita Al-Masih, ya. Nabi Muhammad itu juru selamat, gitu, Pak. Nanti ada Al-Masih yang palsu, gitu. Al-Masihud Dajjal, nanti ada pesan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka di sini, ya, saya lanjutkan. Ini sampai jam berapa ya, Pak Haji? Saya minta sampai zuhur. Oh iya, ya, saya lupa. Saya minta sebentar lagi, ya. Minta waktu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, berarti kita kembali ke Nabi Daniel di Babylon. Nabi Daniel mengatakan Al-Masih itu akan datang dan akan memulihkan Yerusalem. Setidaknya kalau ingin memulihkan Yerusalem pada zaman saat itu, Yerusalem sudah hancur, dikuasai oleh Babylon, gitu kan, banyak. Yahudinya juga diusir keluar dari Yerusalem. Ini hukum yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Isra tadinya. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'atsan lakum ibadah lana uli ba'sin syadid. Eta teh, Pak, masih abadi di Quran sampai sekarang. Orang yang datang ke Yerusalem tidak menjaga kesolehan, hukuman dari Allah itu dihancurkan Yerusalemna, lalu diusir keluar dari Yerusalem. Makanya
Israel yang sekarang itu perhatikan saja ya, bakal hancur. Karena Quran itu tidak lekang oleh waktu ya. Sampai hari kiamat masih berlaku, tidak ada ayat yang kadaluarsa. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau Al-Masih itu datang lalu ingin mengembalikan kejayaan Yerusalem, maka setidaknya 4 tugas ini yang harus dilakukan. Dan ini berarti tugasnya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Tetapi karena mereka orang Yahudi itu nanti menolak Nabi Isa sebagai Al-Masih, maka mereka melakukan tugas ini sendirian. Nanti Bapak dan Ibu kalau mengkaji pergerakan Zionis, ya, pergerakan Yahudi yang ingin menguasai dunia, New World Order seperti itulah, itu master plan-nya ini tugas Al-Masih gitu Pak. Keranya tinggal. Pertama, Al-Masih harus membebaskan Yerusalem dari penjajah. Berarti penjajahnya diusir gitu Pak. Ya, Yerusalemnya dipegang kembali. Yang kedua, Al-Masih harus mengembalikan Yahudi semua ke Yerusalem. Yuk, aruhidi, gitu Pak. Karena sudah berpencarnya banyak terus diaspora teh. Yang ketiga, Al-Masih akan membangun kerajaan Israel Raya seperti zaman Nabi Daud. Yang keempat, akan menguasai dunia, pusatnya di Yerusalem seperti zaman Nabi Sulaiman. Itu tugas Nabi Isa alaihissalam sebagai Al-Masih. Tapi ketika Nabi Isa datang kan ditolak banyak. Sampai hari ini Yahudi itu menyebut Isa itu anak haram, anak jadah. Karena tidak punya bapak. Nabi Isa mah apa bujeng-bujeng jadi Al-Masih, jadi Nabi, jadi Rasul, jadi manusia normal saja oleh Yahudi sulit diterima. Isa itu kan disebat nanya anak jadah gitu bahasa orang mah gitu ya. Bahkan di dalam kitab-kitab rabi ya, ketika kita baca, kalau menyebut Yesus Kristus itu ada doa khusus. Orang kan alaihi salam, tapi mereka itu tidak menyebut ya, doanya itu mengutuk semoga tulangnya diremukan gitu. Kan Nabi Isa teh gitu, kayak Yesus. Jadi orang Kristen kalau membenci Islam salah alamat. Dan Islam memuliakan Nabi Isa. Tuh nungahina Nabi Isa sama Yahudi ya. Nah, ini Pak, nanti kalau kita membahas Zionis itu ini master plan-nya. Merebut Yerusalem. Apakah sudah dilakukan? Jawabnya sudah. Kapan? Perang Dunia Pertama. Donald Trump kamari action hungkul eta mah. Yerusalem itu sudah jadi milik Yahudi sejak Perang Dunia Pertama. Jangan dianggap Perang Dunia Pertama itu pertengkaran biasa antara negara-negara Eropa sana. Itu ada yang memprakarsai aya dalangna gitu Pak. Kenapa Perang Dunia Pertama berhenti, selesai? Karena deklarasi Balfour gitu kan. Deklarasi Balfour itu apa Bu? Jenderal Balfour dari Inggris melakukan pengumuman bahwa Yerusalem sudah jadi milik kami, direbut dari Turki Utsmani kan gitu. Eta Perang Dunia kahiji teh Pak, tujuan asli nama gitu Pak. Tinggal hancur salam dunianya, rek ngarebut Yerusalem geresok. Lalu diberikan kepada Jenderal Allenby dari Amerika, ku Amerika dipasihkan ke Yahudi, tos direbut. Turki Utsmani hancur gitu Pak. Jadi Turki sekuler sampai hari ini. Ya, tongkat tipu ku media Bapak sareng ibunya. Turki itu sampai hari ini sekuler. Dan anggota NATO. NATO itu tentara Israel, Turki itu anggota NATO. Makanya maju karena dibiayaan gitu Pak. Nah, yang kedua, mengembalikan Yahudi ke Yerusalem. Ini Perang Dunia Kedua. Yahudi Arwih, saya datanya komplit Pak, foto-foto Yahudi pulang ke Yerusalem. Yahudi Jerman tidak mau pulang, kan gitunya. Albert Einstein itu kan Yahudi Askenazim di Jerman, tidak mau rek naon cenah ka Yerusalem, ngarintis di lembur, urang geus genah di Jerman ya. Geus boga imah, perusahaan sukses menjadi jelema gede. Karena tidak mau pulang, dibuatlah tokoh yang katanya membenci Yahudi supaya Yahudi itu keluar dari Jerman. Itulah Hitler gitu kan. Sudah itu pulang ke Yerusalem. 3, membangun kerajaan Israel. Ini juga sudah dibangun tahun 1948. Israel Raya diakui PBB ku Amerika gitu kan. Keempat, menguasai dunia dari Yerusalem. Nah, ini yang sedang diusahakan. Jadi penguasa dunia itu mungkin Bapak dan Ibu ya lebih tahu. Dulu kan Pax Britannica ya, Inggris menguasai dunia dengan pound sterling, pusatnya di London gitu kan. Diganti setelah Perang Dunia I itu udah Pax Americana. Amerika menguasai dunia dengan dolar, pusatnya di Washington.
Nanti bapak dan ibu silahkan dicek, dikaji siapa yang membantu dolar menjadi mata uang tertinggi di dunia dulu gitunya. Aya nama nuju di opname di rumah sakit Hasan Sadikin gitu. Tos kieu gitu Pak uang kertas teh itunya. Nanti Israel menguasai dunia dari Yerusalem.